Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have a new suggestion from Indonesia. Today we are gonna watch one more time a video about Indonesian fans, Indonesian supporters, and this video is looking very interesting. Malaysia is on fire after China's mental collapse. See the giant choreography of Indonesian supporters, and we are gonna watch this video from Love Indonesia YouTube channel. Thank you my friends for this video and let's start. Kecemburuan supporter Malaysia terhadap koreografi megah supporter Indonesia jelang laga Indonesia vs China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Koreografi raksasa supporter Indonesia bikin iri Malaysia. Safi Sali, kami lupa cara bikin prestasi. Koreografi megah supporter Indonesia yang bocor ke publik jelang laga Timnas Indonesia kontra China di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 6 Juni mendatang memicu reaksi luar biasa dari seantero Asia Tenggara. Namun reaksi paling vokal datang dari negara tetangga sekaligus rival abadi, Malaysia. Kebocoran sketsa koreografi raksasa yang disiapkan oleh para supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SGBK, itu bukan hanya mengundang pujian, tetapi juga kecemburuan, terutama dari kalangan supporter dan legenda sepak bola negeri jiran. Sosok yang paling lantang bersuara adalah mantan striker legendaris Malaysia, Safi Sali. Dalam wawancaranya dengan media lokal harian Metro, Safi secara terbuka mengakui bahwa supporter Indonesia sudah berada di level berbeda, bukan hanya dari segi dukungan, tetapi juga semangat, estetika, dan militansi yang melebihi batas. Kami di Malaysia terlalu sibuk mengejar ranking FIFA. Tapi apa gunanya ranking kalau prestasi tidak ada? Indonesia hari ini sudah sangat jauh meninggalkan kita, baik di dalam maupun luar lapangan, kata Safi dengan nada getir. This is really very impressive. Malaysian professional football player is talking very highly about Indonesian football and Indonesian fans. Very, very, very cool. This is really very cool, very impressive. Koreografi bocor, netizen heboh. Koreografi yang bocor ke publik lewat unggahan akun X, sebelumnya Twitter, milik koordinator Tribun, salah satu kelompok supporter, memperlihatkan rencana pertunjukan visual kolosal yang melibatkan lebih dari 60.000 lembar kertas warna, properti tiri raksasa berbentuk Garuda, dan taburan flare terkendali yang menciptakan efek dramatis sepanjang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam unggahan yang cepat viral itu, terlihat gambar skematis dari koreografi. Seekor Garuda emas raksasa mencengkeram bendera merah putih sambil menatap tajam ke arah logo Federasi Sepak Bola Cina. Di sekelilingnya tertulis kalimat dalam bahasa Mandarin yang berarti, "Di sini harapanmu berakhir." Tagar GBK Neraka Asia langsung jadi trending topik di Indonesia, Malaysia, dan bahkan sempat menyusup ke jajaran trending di China dengan versi Mandarinnya. Malaysia cemburu, kapan kita bisa seperti itu? Di Malaysia, unggahan itu menjadi bahan diskusi hangat. Forum-forum daring seperti lowyat.net dan media sosial dibanjiri komentar dari fans Harimau Malaya yang merasa frustrasi. Kami bahkan tidak bisa bikin koreografi sekeren itu saat main di Bukit Jalil. Kapan Malaysia punya atmosfer seperti GBK? Tulis akun @Zamfanatic di X. Sampai kapan kami bangga dengan ranking FIFA kalau stadion sepi, koreografi pun minim? Sambung akun lainnya, @NizarLoyalist. Beberapa fans Malaysia bahkan mulai mempertanyakan fokus federasi sepak bola mereka yang lebih tertarik pada proyek jangka pendek dan kampanye media sosial ketimbang pembangunan atmosfer dan kultur supporter yang otentik seperti di Indonesia. Safi Sali, Indonesia sudah di level Asia, kita masih sibuk ribut internal. Kritik tajam Safi Sali pun jadi sorotan media. Dalam wawancara khusus bersama Astro Arena, mantan striker yang mencetak 2 gol ke gawang Indonesia di final Piala AFF 2010 itu menyebut perbedaan mental antara sepak bola Indonesia dan Malaysia kini sangat mencolok. Waktu saya masih aktif, atmosfer GBK sudah menakutkan. Tapi hari ini, GBK seperti versi Asia Tenggara dari Stadion Maracana. Indonesia sudah naik kelas, ujar Safi. Mereka bukan cuma punya pemain naturalisasi dan pelatih top Eropa seperti Patrick Kluivert, tapi juga punya supporter yang seperti pemain ke-12. Kita Malaysia masih ribut Yeah, this is very important. The fans are being 20th man, 12th man. This is really very important and very big support.
in the stadium, in the home, the players of the other teams are feeling very pressure. They are feeling very nervous because of the fans. The stadium is really very cool designed. The echo is must be very cool, and with the fans of crazy sports, the other teams are feeling very nervous. Okay, I can understand it. Siapa yang jadi ketua federasi? Siapa yang salah kalau kalah? Kita lupa cara bikin prestasi. Komentar itu langsung menyulut diskusi nasional di Malaysia. Bahkan seorang anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat menyatakan bahwa isu sepak bola ini sudah jadi soal harga diri nasional. China semakin tertekan. GBK adalah neraka Asia Tenggara. Kecemburuan Malaysia terhadap koreografi Indonesia ternyata hanya satu sisi dari cerita. Di sisi lain, kubu lawan Indonesia, yakni China, justru semakin dibuat tertekan. Media-media Cina seperti Sina Sports dan Titan Plus mengungkap bahwa beberapa pemain senior di skuad negeri tirai bambu mengalami tekanan psikologis berat setelah video koreografi bocor. Kami tahu supporter Indonesia fanatik, tapi ini di luar ekspektasi kami. Kata salah satu pemain Cina yang enggan disebutkan namanya dalam laporan Titan Plus. Saya pikir kami akan menghadapi tekanan dari lapangan, tapi yang paling menakutkan justru dari tribun. GBK bukan stadion biasa. GBK adalah neraka Asia Tenggara. Pernyataan itu diperkuat dengan GBK is the hell of Southeast Asia, right? GBK is the hell of Southeast Asia. Very impressive. Perkuat dengan laporan internal dari CFA, Federasi Sepak Bola Cina, yang memanggil kembali seorang psikolog olahraga untuk mendampingi tim selama persiapan di Jakarta. Media China menyebut bahwa GBK memiliki reputasi sebagai stadion paling berisik dan intimidatif di Asia Tenggara. Dalam salah satu laporan editorial ditulis bahwa jika sepak bola adalah perang modern, maka Indonesia telah menyiapkan senjata pemusnah massal dari tribun penonton. Pelatih Cina minta latihan tertutup, wasit minta perlindungan tambahan. Efek tekanan dari publik Indonesia juga membuat pelatih kepala Cina, Alexander Jankovic, meminta agar seluruh sesi latihan di Jakarta bersifat tertutup total, termasuk dari media lokal. Tak hanya itu, Federasi Cina disebut telah mengirimkan surat kepada AFC untuk meminta penambahan personel keamanan. Tidak hanya bagi pemain, tetapi juga ofisial pertandingan. Menurut laporan dari AFC Newsroom, bahkan wasit yang akan memimpin pertandingan Indonesia versus China nanti juga meminta pengamanan khusus ketika keluar masuk stadion. Kami menghormati Indonesia sebagai tuan rumah, tetapi atmosfer GBK bisa mempengaruhi emosi semua orang, termasuk ofisial. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, ujar salah satu ofisial AFC. Supporter Indonesia, ini baru pemanasan. Sementara itu, di kubu Indonesia, para koordinator supporter justru menyebut bahwa koreografi yang bocor ke publik hanyalah pemanasan. Yang bocor itu cuma sepertiga dari rencana penuh. Nanti ada kejutan saat masuk menit ke-70. Kami akan buat China dan AFC sadar. Ini rumah kami, ujar Ucok Ultras, salah satu pentolan Tribun Timur SUGBK. Grup-grup supporter seperti Garuda Mania, Ultras Merah Putih, hingga Viking Jabodetabek disebut telah bersatu dalam satu aliansi besar bertajuk Benteng Nusantara, yang menjadi nama gerakan untuk laga 6 Juni. Mereka juga dilaporkan telah menyiapkan lebih dari 12.000 bendera merah putih kecil, puluhan spanduk bergulir sepanjang 50 meter, dan pertunjukan koreografi berbasis teknologi LED dari aplikasi smartphone yang dikembangkan khusus oleh komunitas pemrogram IT supporter. Kami bukan cuma mau menang, kami mau meninggalkan kesan. Kami ingin pemain Cina mimpi buruk bahkan sebelum peluit dibunyikan, ujar salah satu koordinator. Kesimpulan, GBK bukan sekadar stadion. Laga Indonesia kontra Cina memang baru akan digelar 6 Juni 2025 mendatang. Namun atmosfer pertandingan itu sudah menggema sejak sekarang. Dari supporter yang iri, legenda yang reflektif, hingga lawan yang ketakutan, semuanya menunjukkan satu hal. Sepak bola Indonesia sedang berada dalam fase kebangkitan besar. Dan GBK, kini bukan sekadar stadion. Ia telah menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional. Symbol of the revival of a national football. Sekaligus ikon ketakutan bagi lawan-lawan yang datang. Sebagaimana kata Saifi Salih, sering bilang Indonesia hanya ramai di tribun. Tapi kini tribun itu bukan cuma ramai. Tribun itu sudah jadi senjata. The tribune is also become a weapon. Very impressive. La Grande Indonesia. Wow. And Ultras. Two major groups. I still remember them.
La Grande Indonesia and Ultras Indonesia, two major group of Indonesian stadium, crazy fans of Indonesia, and they are making fear all of those teams. Okay, very impressive. And I'm so curious about the China match. This match is gonna be very important for both teams. Both of them wanna win so they can qualify to the World Cup. And Indonesia, I'm sure that they will give all of their strength to win this match. This is gonna be very exciting. I'm waiting to watch the highlights together with you, my friends. Thank you, Love Indonesia YouTube channel, for sharing this video. And thank you, my friends, for your suggestions. And thank you for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.